Hingga pada pagi hari ini, kami dapat berkumpul dalam pertemuan ini. Mohon berkat-Mu, kiranya kita yang menjalankan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih, Fernandes. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Hari Jumat yang lalu kita sudah sampai pada salah satu bagian yang penting dari landasan matematika, yaitu tautologi. Ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita membuktikan tautologi. Ya. Definisi tautologi adalah bentuk pernyataan yang selalu benar, ya, untuk setiap substitusi variabel proposisinya, entah disubstitusi dengan proposisi yang benar atau disubstitusi dengan proposisi yang salah. Bentuk proposisi itu selalu akhirnya menghasilkan nilai benar. Itu yang disebut tautologi. Pada halaman 28 diberikan daftar 19 bentuk pernyataan yang selalu benar, ya, yaitu tautologi. Halaman 28. Halaman 28 itu nanti akan sering sekali kita buka lagi, sering sekali kita pakai halaman 28, ya. Karena apa? Karena tautologi itu selalu benar, sehingga kita pakai sebagai kaidah, ya, sebagai patokan, sebagai pedoman. Kalau kita bekerja dalam logika untuk menarik kesimpulan, kita selalu harus berpegang pada kaidah-kaidah penarikan kesimpulan yang betul, ya. Dan itu salah satu patokannya adalah tautologi, ya. Karena tautologi itu selalu benar, terjamin. 19 bentuk pada halaman 28 itu terjamin benar, ya. Nah, jadi sekarang kita ingin memastikan bahwa 19 itu selalu benar, ya. Jadi topik kita hari ini adalah membuktikan tautologi, ya. Membuktikan tautologi, memastikan bahwa bentuk-bentuk pada halaman 19 itu selalu benar, ya. Jadi tidak hanya percaya pada buku yang mengatakan demikian, tapi kita sendiri harus meyakinkan diri dengan membuktikan, ya, bahwa 19 itu tidak pernah salah kalau variabel proposisinya PQR itu kita substitusi dengan proposisi apapun juga selalu menghasilkan proposisi yang benar, ya. Jadi topik kita hari ini ada pada halaman 30 sampai dengan 32, ya. Membuktikan tautologi. Nanti akan kita lihat ada 3 cara membuktikan tautologi,
ya. Lalu akan kita coba ya, ketiga cara itu akan kita coba, kita pakai untuk membuktikan halaman 28 itu betul-betul selalu benar ya. Nah, sebelum kita sampai ke halaman 30 membuktikan tautologi, saya akan memberikan dua catatan terlebih dahulu pada halaman 28 di bawah, 29 dan 30 di atas ya. Ada dua catatan sebelum kita membuktikan tautologi. Nanti catatan ini kita pakai untuk membuktikan tautologi, kita membutuhkan catatan ini ya. Pertama mengenai prinsip dualitas halaman 29 dan kedua mengenai kesetaraan yang kemarin sudah kita singgung di halaman 23 ya. Kemarin sudah kita singgung di halaman 23. Oke, sekarang saya akan share screen halaman 28 ya. Ya, ini sudah melihat belum? Sudah ya? Oke. Ini halaman 28 ya. Daftar 19 tautologi ya. Tugas kita hari ini memastikan bahwa 19 ini selalu benar ya. Nah, sebelumnya ada dua catatan. Pertama mengenai dualitas, kedua mengenai kesetaraan ya. Dual dari suatu bentuk proposisi adalah bentuk proposisi yang diperoleh dengan mengganti operasi atau dengan dan ya, disjungsi dengan konjungsi dan sebaliknya. Jadi operasi logis atau diganti dan, kalau ada dan diganti atau ya, sebaliknya ini ya. Jadi ini diganti ini diganti ini ya. Dan satu lagi yaitu nilai kebenaran 1 diganti 0 dan sebaliknya nilai kebenaran 0 diganti 1 ya. Jadi kalau kita punya suatu proposisi P, kemudian P itu operasi logis atau kita ganti dan kita ganti atau, nilai 1 kita ganti 0, nilai 0 kita ganti 1, kita memperoleh bentuk proposisi baru yang disebut dual ya. Dual dari bentuk proposisi semula ya. Contoh, misalnya kita punya bentuk proposisi P atau 1 dan R atau 0 ya. Nih. Nah, kalau atau kita ganti dan kita ganti atau, 1 kita ganti 0 kita ganti 1, kita memperoleh bentuk seperti ini ya kan. P tetap, atau kita ganti dan, 1 kita ganti 0 dan kita ganti atau, R tetap, atau kita ganti dan, 0 kita ganti 1. Ini yang disebut dual dari ini ya. Ini adalah
dual dari ini. Ini adalah dual dari ini, ya. Saling dual ini ya. Ini yang disebut dual dari bentuk proposisi, ya. Mengganti atau dengan dan, mengganti satu dengan nol dan sebaliknya, ya. Itu istilah dual. Nah, yang penting sekarang adalah prinsip dualitas, ya. Prinsip dualitas itu apa? Prinsip dualitas adalah prinsip yang mengatakan bahwa nilai kebenaran bentuk proposisi dan dualnya selalu sama. Ya. Kalau bentuk proposisi semula itu kontingensi, dualnya juga kontingensi. Kalau bentuk proposisi semula tautologi, dualnya juga tautologi. Kalau bentuk proposisi semula adalah kontradiksi, dualnya juga kontradiksi. Nah, ini yang penting ya. Jadi bentuk proposisi dan dualnya selalu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Ya, prinsip seperti itu disebut prinsip dualitas. Ya. Nah, di halaman 28 di antara 19 tautologi itu kita melihat ada beberapa yang ditulis berpasang-pasangan. Ya, tidak ada yang satu sendirian, ada yang sepasang-sepasang, ya. Yang sepasang-sepasang itu tidak lain daripada dualnya, ya. Tautologi di atas itu ada yang sendirian, ada yang berpasang-pasangan. Coba kita lihat halaman 28 lagi, ya. Halaman 28, ya. Yaitu nomor 10 sampai dengan nomor 17, ya. Coba perhatikan nomor 10 sampai dengan nomor 17. Ya. Ya, 10 sampai 17 munculnya berpasangan, ya. Kalau ini 89 ini kan tidak berpasangan, hanya sendiri satu bentuk, ini juga satu bentuk. Ini dua, ini dua, ini dua, ini dua, ini dua, ini dua. Apa ini? Ini dualnya, ya, dualnya. Dan diganti atau, dan diganti atau, satu diganti nol, ya. Dan diganti atau, nol diganti satu, nol diganti satu. Ini semua dualnya, ya. Jadi nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 itu berpasang-pasangan. Nanti kalau kita membuktikan, tidak usah membuktikan kedua-duanya, ya, cukup salah satu saja. Kalau ini benar, kalau ini tautologi, dualnya juga tautologi, ya. Kalau ini tautologi, dualnya juga tautologi. Jadi kalau mau membuktikan 10 sampai 17, tidak usah dibuktikan kedua-duanya, cukup salah satu saja. Lalu dengan prinsip dualitas kita menyimpulkan dualnya ini juga tautologi, ya. Nah, itu prinsip dualitas yang pertama. Sekarang catatan yang kedua, kesetaraan. Ya, kesetaraan sudah kita bicarakan ini di halaman 23, ya. Kemarin minggu yang lalu kita sudah
menyinggung soal kesetaraan pada halaman 23 ya. Coba kita baca lagi di halaman 23 ya. Dua buah proposisi boleh atomik boleh majemuk dikatakan setara atau ekivalen, P dan Q dikatakan setara atau ekivalen jika dan hanya jika P, jika dan hanya jika Q bernilai benar ya. Nah, kalau sekarang P dan Q-nya itu, kalau kemarin kan kita belum membicarakan bentuk proposisi ya, baru proposisi ya. Jadi kita mengatakan proposisi P dan Q setara apabila P jika dan hanya jika Q benar ya. Nah, sekarang P dan Q-nya itu kita ganti dengan bentuk proposisi ya. Kalau halaman 23 itu proposisi, karena kita belum sampai pembahasan bentuk proposisi ya. Sekarang sesudah kita sampai ke bentuk proposisi, P dan Q pada halaman 23 bisa kita kenakan pada bentuk proposisi ya. Kalau P dan Q adalah variabel proposisi, maaf, bentuk proposisi ya, maka P dan Q dikatakan setara jika dan hanya jika P, jika dan hanya jika Q selalu benar, artinya tautologi ya. Nah, jadi yang diuraikan di halaman 29 ini adalah perluasan dari halaman 23 di mana P dan Q halaman 23 itu kita ganti dengan bentuk proposisi ya. Jadi kalau P sekarang kita tulis dengan huruf besar ya. Kalau huruf kecil kemarin itu proposisi, sekarang kita tulis dengan huruf besar, ini maksudnya bentuk proposisi ya. Bentuk proposisi P dan Q dikatakan ekivalen atau setara, nih ya, ekivalen atau setara dengan lambang ini ya, seperti halaman 23. Bentuk proposisi P dan Q dikatakan setara dengan lambang seperti ini ya, dibaca P ekivalen dengan Q atau P setara dengan Q jika dan hanya jika P, jika dan hanya jika Q adalah suatu tautologi ya. Ini sama dengan kemarin ya, sama dengan kemarin ya. Contohnya ini ya, contohnya ini P besarnya implikasi ini ya, P besarnya implikasi ini, Q besarnya disjungsi ini ya, disjungsi ini. Nah, ini kiri dengan kanan dikatakan ekivalen atau setara apabila bentuk P jika dan hanya jika Q adalah tautologi ya. Nah, pada halaman 28 nomor 1, halaman 28 nomor 1 ini adalah tautologi nomor 1 ya. Ini tautologi nomor 1 halaman 28 ya. Jadi menurut halaman 28 ini tautologi ya. Jadi ini ekivalen dengan ini ya. Bentuk proposisi di sebelah kiri lambang ini lambang ini ya,
lambang ini maksudnya ini ya. Lambang ini lambang ini sebelah kirinya dikatakan ekivalen atau setara dengan bentuk proposisi di sebelah kanannya. Ini ekivalen dengan ini. Dan ekivalensi ya, ekivalensi itu lain dengan ekivalen ya. Ekivalensi itu kata benda, ekivalen itu kata sifat. Ya. Ini ekivalensi, ya, ekivalensi. Ekivalensi yang merupakan tautologi itu disebut ekivalensi logis. Ya, karena apa? Karena kebenarannya itu tidak tergantung lagi dari kebenaran, nilai kebenaran proposisi penyusunnya, ya, tetapi tergantung dari struktur logika dari proposisi ini. Ya, jadi karena strukturnya demikian, maka dia selalu benar. Tidak lagi tergantung pada nilainya ini dan nilainya ini. Ini boleh salah, boleh benar, ini boleh salah, boleh benar. Seluruhnya ini selalu benar. Ya. Ekivalensi semacam ini disebut ekivalensi logis. Ya. Nanti kalau ini bukan ekivalensi tapi implikasi yang selalu benar, maka implikasi itu juga disebut implikasi logis. Ya. Nah, jadi kalau ini ekivalensi logis, maka kiri ekivalen dengan kanan. Itu ya, bedanya ekivalensi dan ekivalen. Jadi, karena ini selalu benar, maka kita mengatakan kiri setara dengan kanan. Ya. Nah, ini yang dikatakan di sini ya. P setara dengan Q jika dan hanya jika bentuk proposisi ini kalau digabung P dan Q digabung menjadi satu proposisi dengan operator ekivalensi, ini adalah suatu tautologi ya, atau bentuk proposisi tersebut merupakan suatu ekivalensi logis. Ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, ini bukan lambang logika ya. Ini juga bukan lambang logika. Lambang logika itu hanya ada 5 ya. Negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, ekivalensi. Ini bukan lambang logika, ini juga bukan lambang logika. Ini lambang logika, ini operator logika. Jadi ini bentuk seperti ini adalah satu kesatuan yang digandeng dengan kata perangkai ini. Kalau ini bukan operator logika, ini lambang dari unsur bahasa, ya, bahasa logika tentu saja ya, yang mengatakan bahwa bentuk proposisi P adalah setara dengan bentuk proposisi Q. Ya, jadi ini bukan lambang logika seperti ini. Ya, jadi tidak ada nilai kebenaran dan seterusnya ya seperti ini. Ya, ini bahasa saja ya. Bentuk proposisi P adalah ekivalen atau setara dengan bentuk proposisi Q. Ya, seperti ini ya. Ini juga lambang bahasa yang mengatakan bahwa bentuk proposisi P selalu benar ya, atau merupakan tautologi. Ya. Nah, sekarang penggunaan dari kesetaraan itu. Dan ini nanti akan kita pakai
ketika kita membuktikan tautologi, ya. Misalkan kita mempunyai bentuk proposisi P ini, ya. Bentuk proposisi P memuat di dalamnya P ada bentuk proposisi P1. Jadi P1 adalah bagian dari P, ya. Kemudian diketahui bahwa bentuk proposisi P1 setara dengan P2. Ya. Nah, kalau P1 yang berada di dalam P itu kita ganti dengan P2, P1 dalam P kita ganti dengan P2, maka diperoleh bentuk proposisi baru yaitu Q. Nah, karena P1-nya berubah menjadi P2, tapi Q ini tetap ekuivalen dengan P. Sebab apa? Sebab P2 yang menggantikan P1 itu setara. Ya. Kalau setara itu berarti mempunyai nilai kebenaran yang selalu sama. Ya. Contoh, misalkan bentuk proposisi P memuat implikasi bila P maka Q. Apabila jadi ini P1-nya, ya. Apabila P1, P maka Q kita ganti dengan bentuk lain yang ekuivalen, misalnya negasi P atau Q. Ini tautologi nomor 1, ya. Tautologi nomor 1 itu mengatakan bahwa implikasi P maka Q setara dengan disjungsi negasi P atau Q. Jadi kalau proposisi ini kita ganti dengan ini, kita memperoleh proposisi baru Q, tetapi Q setara dengan P. Ya. Contoh adalah modus ponens halaman 28 nomor 5. Ya. Modus ponens halaman 28 nomor 5 berbentuk demikian. Ya. Ini menurut halaman 28 nomor 5 adalah tautologi. Ya. Bila P maka Q dan P maka Q. Ya. Nah, sekarang bentuk proposisi P besar ini memuat P1, ya, memuat P1. P1 ini kita ganti dengan P2. P1 kita ganti dengan P2 yang setara, ya. Jangan mengganti yang tidak setara, ya. Mengganti itu harus setara, ya. Seperti kalau kamu menukar uang, ya. Kamu punya uang 100.000, kamu tukar, harus ditukar yang setara, ya. Misalnya ditukar dengan uang 20.000, ya harus 20.000 5 lembar, begitu, ya. Itu di sini juga berlaku, ya. Kalau kamu punya P1 ini di dalam proposisi P, ini mau kamu ganti, ya diganti boleh, asal dengan yang setara, ya. Nah, menurut tautologi nomor 1 ini setara dengan ini. Jadi kalau ini kita ganti ini, hasilnya proposisi baru yang setara dengan semula, ya. Ini kita ganti dengan ini, hasilnya ini, ya. Ini kita ganti ini, hasilnya ini. Nah, ini
Dengan ini secara sintaktik berbeda, ya, secara sintaktik berbeda, tapi secara semantik sama. Ini setara dengan ini, ya, ini setara dengan ini, sebab yang kita ganti itu adalah bentuk proposisi yang setara, ya, yang setara. Nah, jadi yang penting adalah ini, ya. Pertama, bentuk proposisi P setara dengan Q apabila apa? Apabila bentuk proposisi P jika dan hanya jika Q adalah tautologi selalu benar, ya. Ini yang pertama yang penting, ya. Kalau ini tautologi berarti selalu benar, berarti menurut definisi ekivalensi nilai P dan Q selalu sama, ya. Ingat definisi semantik dari jika dan hanya jika. P jika dan hanya jika Q benar apabila kedua proposisi penyusunnya mempunyai nilai kebenaran yang sama, ya. Jadi kalau bentuk proposisi yang berbentuk ekivalensi itu tautologi, berarti ini selalu benar, ya. Kalau selalu benar berarti P dan Q nilainya selalu sama, ya. Kalau P salah, Q salah. Kalau P benar, Q benar. Selalu sama, ya. Maka dikatakan P ekivalen setara dengan Q. Q itu sama, valen itu nilai P mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan Q, ya. Nah, itu yang penting, ya. Kalau P itu P jika dan hanya jika Q itu tautologi, maka P dan Q itu setara, ya. Ini yang harus kita pegang dulu, ya. Kalau ada suatu tautologi berbentuk ekivalensi, maka kiri dan kanan itu setara. Kalau setara itu boleh saling mengganti, ya. P kamu ganti Q boleh, ya. Hasilnya tidak berubah nilainya, ya. Itu yang dikatakan pada kalimat alinea berikutnya ini, ya. Nilai P dengan nilai Q tidak berubah kalau P1 di dalam P diganti dengan P2 yang setara, ya. Hasilnya Q yang tetap setara dengan P semula. Nah, itu yang nanti akan kita pakai ketika kita membuktikan tautologi, ya. Nah, sekarang kita sampai kepada membuktikan tautologi, ya. Halaman 30, ya, membuktikan tautologi. Ini intisari pembicaraan kita pada hari ini, ya. Membuktikan tautologi, ya. Nah, tadi sudah saya katakan di halaman 28 ada 19
bentuk proposisi yang diklaim merupakan tautologi, selalu benar, ya. Seorang ilmuwan itu biasanya tidak percaya begitu saja, ya. Itu bedanya ilmu dan agama, ya. Kalau agama itu berdasar kepercayaan, ya, berdasar kepercayaan. Manusia diciptakan oleh Tuhan, kitab Kejadian, ya. Kalau dalam agama, kamu jangan bertanya, nah, buktinya mana? Nggak ada buktinya, ya. Kita percaya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Kalau di dalam ilmu tidak demikian. Kalau halaman 28 itu mengatakan ini loh, ada 19 bentuk proposisi yang selalu benar, ya. Seorang ilmuwan selalu bertanya, buktinya mana bahwa selalu benar, ya. Nah, itulah yang akan kita kerjakan sekarang. Kita tidak boleh percaya begitu saja pada halaman 28. Kita harus bertanya-tanya, mana buktinya bahwa halaman 28 itu selalu benar. Tidak peduli PQR itu kamu ganti dengan proposisi yang benar atau yang salah, bentuk proposisi nomor 1 sampai 19 selalu benar, ya. Oke, sekarang kita buktikan bahwa selalu benar, ya. Ada 3 cara membuktikan, ya. Ada 3 cara. Ada 3 cara yang saya susun dalam 3 alinea, ya. Alinea pertama, tabel kebenaran. Alinea kedua, cara penjabaran. Alinea ketiga juga cara penjabaran, tetapi khusus untuk bentuk proposisi ekivalensi, ya. Jadi nomor 3 ini khusus, ya, penjabaran tapi khusus untuk ekivalensi. Kalau bentuknya bukan ekivalensi, kita pakai cara kedua, ya. Kalau ekivalensi kita cara ketiga, ya. Ekivalensi itu contohnya nomor, misalnya, ya, bentuk ekivalensi misalnya nomor 19, ya. Nomor 19, ya. Nanti akan kita coba nomor 19 itu, ya. Nomor 19 itu ekivalensi. Nomor 18 itu implikasi, ya, bukan ekivalensi. Jadi tidak bisa menggunakan cara yang ketiga ini, ya. Harus menggunakan cara kedua atau cara pertama, ya. Cara pertama itu menggunakan tabel kebenaran selalu bisa, ya. Apapun juga bentuk proposisinya selalu bisa dikerjakan menggunakan tabel kebenaran, ya. Ini adalah suatu metode yang paling mudah dan paling otomatis, ya. Paling otomatis. Kemarin sudah kita kerjakan berkali-kali, ya. Kalau variabel proposisinya hanya 1, maka tabelnya 2 baris. Kalau variabel proposisinya ada 2, tabelnya
2 pangkat 2 sama dengan 4 baris. Kalau variabel proposisinya ada 3, maka tabel kebenarannya terdiri dari 2 pangkat 3 sama dengan 8 baris. Kalau bentuk proposisinya ada n buah, maka tabel kebenarannya terdiri dari 2 pangkat n baris. Ya, ini sudah kita lihat kemarin dan sudah kita kerjakan juga pada tabel kebenaran 2.7 dan 2.8 ya. Kalau kamu buka lagi halaman 2.7, tabel 2.7 halaman 23, tabel 2.8 halaman 24 ya. Kolom terakhir selalu 1, berarti selalu benar ya. Itu contoh ya. Berarti halaman 23 itu tabel kebenaran proposisi majemuk yang pada halaman 28 dicantumkan pada nomor 1 ya. Jadi halaman 28 nomor 1 yang diberi nama implikasi itu buktinya ada pada halaman 23 ya, tabel 2.7. Kalau disusun tabel kebenaran dari bentuk proposisi tersebut, ternyata bentuk itu selalu bernilai benar ya. Apakah P benar atau salah, ataukah Q benar atau salah, bentuk proposisi itu selalu benar ya. Kemudian pada halaman 24 kita juga sudah membuktikan tautologi nomor 9 ya. Kalau kamu buka halaman 28 nomor 9 yang disebut ekivalensi, kaidah itu disebut ekivalensi ya, selalu benar. Buktinya mana? Buktinya halaman 24 ya, tabel 2.8 ya, tabel 2.8 halaman 24 itu membuktikan bahwa nomor 9 itu selalu benar ya, halaman 24 ya. Kemudian masih ada satu lagi yaitu halaman 21 ya, yaitu implikasi dan kontrapositifnya ya. Ini tautologi yang nomor 2 ya. Kalau kamu lihat halaman 28 nomor 2 yang diberi nama kaidah kontraposisi, P maka Q jika dan hanya jika negasi Q maka negasi P ya. Itu yang halaman 21 disebut kontrapositif dari P maka Q ya. Nah, di halaman 21 sudah kita tunjukkan kolom 1, 2, 3, 5 dan kolom 8, 1, 2, 3, 4, 5 dan 8. Coba kamu perhatikan kolom 5 dan kolom 8 nilainya selalu sama kan?
Kalau kolom 5 itu 1, kolom 8 juga 1. Kolom 5 0, kolom 8 juga 0. 1, 1, 1, 1. Ya. Jadi kalau kolom 5 dan kolom 8 itu disusun menjadi suatu ekivalensi seperti yang kita lihat pada nomor 9 halaman 28, tentu saja nilainya selalu 1 ya, karena ekivalensi itu bernilai 1 apabila bentuk proposisi penyusunnya mempunyai nilai yang sama ya. Padahal kolom 5 dan kolom 8 itu nilainya baris per baris selalu sama ya. Jadi kalau disusun menjadi ekivalensi, mereka membentuk suatu tautologi nomor 9 ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 9 itu sudah kita buktikan dengan menggunakan cara tabel kebenaran ini ya. Bentuk proposisi itu adalah tautologi jika kolom terakhir dari tabel kebenaran, yaitu kolom dari nilai kebenaran bentuk proposisi tersebut yang diselidiki, memuat nilai 1 pada setiap barisnya ya. Ini cara yang paling mudah ya, cara yang paling mudah dan cara yang harus digunakan untuk tautologi yang paling elementer ya. Misalkan nomor 1, nomor 2 itu hanya bisa dibuktikan menggunakan tabel kebenaran, tidak bisa dengan cara penjabaran ya. Yang elementer ya, misalkan nomor 13, nomor 14, nomor 15 ya, itu tautologi yang elementer. Nomor 8 ya, nomor 11, nomor 12 itu tautologi yang hanya bisa dibuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Nah, kemudian tautologi lainnya yang sudah tidak elementer bisa kita buktikan kebenarannya dengan cara yang disebut cara aljabar ya, atau cara penjabaran. Ini menggunakan metode atau meniru metode yang kita pakai ketika kita bekerja di aljabar ya, bekerja di aljabar. Caranya bagaimana? Nah, caranya dengan menggunakan apa yang tadi kita bicarakan ketika kita membahas bentuk proposisi yang setara atau ekivalen ya. Apa ini cara penjabaran? Cara penjabaran adalah cara dengan mengganti bentuk proposisi yang termuat di dalam bentuk yang akan kita buktikan itu dengan bentuk lain yang setara ya. Tadi sudah kita katakan kalau P1 kita ganti dengan P2 yang setara, hasilnya tidak berubah, nilainya tidak berubah ya. Jadi tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi nilai kebenaran bentuk proposisi yang kita ganti bagiannya itu ya. Sekali lagi, mengganti bentuk proposisi yang termuat di dalamnya dengan bentuk lain yang ekivalen atau setara ya.
Nah, sampai diganti terus sampai diperoleh bentuk proposisi yang sederhana yang sudah dikenal sebagai tautologi, ya. Jadi bentuk proposisi yang sederhana yang sudah dikenal sebagai tautologi itu adalah halaman 27. Ya. Tabel 2.10. P atau negasi P. Ini selalu benar. Ini tautologi yang disebut ketiadaan jalan tengah. Ya. Nah, sekali lagi, metode penjabaran itu adalah metode seperti pada aljabar, ya, persis seperti yang kita kerjakan pada aljabar, ya. Nah, di aljabar juga ya, di aljabar itu kita mengganti suatu bentuk persamaan aljabar, ya, dengan bentuk lain yang harus setara, ya, tidak boleh diganti dengan yang tidak setara. Nah, ini penting ya, mengganti ini. Mengganti ini harus setara nih dalam hidup sehari-hari juga ya. Kalau kamu misalnya menghilangkan uang 100.000 rupiah, kamu disuruh mengganti, nah menggantinya kan harus setara. Jangan seenaknya saja menghilangkan 100, gantinya 50, ya tidak boleh. Ya, kalau menghilangkan 100, menggantinya juga 100, ya, setara. Ini juga kalau kita menggunakan metode penjabaran, bentuk-bentuk di dalamnya itu kita ganti. Nah, kita ganti itu supaya apa? Supaya lebih sederhana, ya. Tapi menggantinya harus dengan yang ekivalen, ya. Sampai diperoleh bentuk yang sederhana yang sudah dikenal sebagai tautologi, ya. Jadi kalau diganti dengan ekivalen itu selalu menghasilkan proposisi yang nilai kebenaran yang sama. Kalau yang terakhir ini tautologi, maka yang pertama tadi juga tautologi, ya. Itu rasionalnya, ya, yang disebut metode penjabaran, ya. Metode penjabaran, ya. Coba saya beri contoh supaya mengerti apa yang dimaksudkan di sini, ya. Metode aljabar itu apa, ya? Coba kamu kembali ke aljabar SMP ya atau SMA. X kuadrat min 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini aljabar SMP ya. Anak-anak SMP disuruh menyelesaikan ini, artinya disuruh mencari berapa X-nya, bukan berapa X yang kalau disubstitusikan di sebelah kiri akan menghasilkan 0, begitu kan? Itu masalah penyelesaian persamaan kuadrat, ya. Lalu apa yang kamu lakukan untuk mengerjakan ini, ya? Untuk mengerjakan ini, kamu menulis
Begini kan? Setara kan? Apa setara dengan apa ini? X min 2 kali X min 1 sama dengan 0. X kuadrat ya. Nah, di sini ini saya mau menunjukkan bahwa cara ini meniru cara aljabar ini ya. Di aljabar ini kita sudah biasa sekali mengerjakan seperti ini ya. Persamaan ini disuruh menyelesaikan ya. Lalu kita menyelesaikannya apa? Ruas kiri kita ganti dengan ini kan. Tapi ini harus setara dengan ini ya, setara. Sehingga hasilnya persamaan ini setara dengan persamaan ini ya. Karena ruas kiri diganti ini yang setara ini dengan ini ya. Ini dengan ini setara menggunakan hukum distributif ya. Menggunakan hukum distributif ini dikalikan ini hasilnya ini ya. Jadi ruas kiri diganti ini ya, diganti ya. Tapi diganti yang setara, jangan asal mengganti ya. Nah, kita menggunakan notasi ini kan, artinya apa? Persamaan ini setara dengan persamaan ini. Nanti penyelesaian ini adalah penyelesaian ini ya, karena setara ya, mempunyai nilai yang sama ya. Sehingga mengapa kok kita ganti-ganti ya? Mengapa kita mengganti-ganti ya? Mengapa kita melakukan substitusi atau penggantian tersebut ya? Nah, karena dengan mengganti tersebut kita tahu menggunakan hukum di dalam matematika, kalau perkalian dua bilangan real itu sama dengan 0, salah satu harus 0, ya kan? Hukum matematika itu ya. Kalau kamu punya A kali B sama dengan 0, mesti salah satu, atau A yang 0 atau B yang 0 ya. Jadi dari sini kita memperoleh X min 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0 ya. Nah, persamaan ini setara dengan ini ya. Pernyataan ini setara dengan ini menggunakan hukum matematika. Kalau A kali B sama dengan 0, maka kesimpulannya A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 ya. Nah, lalu dari sini kita menyimpulkan kalau X min 2 sama dengan 0, oh berarti X sama dengan 2 ya.
Kalau X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Nah, berarti penyelesaiannya diperoleh. Berarti X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 1. Ya. Ini adalah penyelesaian ini, tapi ini setara dengan ini. Jadi ini adalah penyelesaian dari ini. Ya. Ini penyelesaian dari ini. Jadi ini metode aljabar ya, yang sudah kita kenal sejak di SMP. Ini yang mau kita tiru sekarang ya. Kita mengganti bentuk proposisi itu dengan yang setara sampai diperoleh bentuk proposisi yang sederhana yang sudah dikenal sebagai tautologi ya. Itu cara penjabaran, mengganti bentuk proposisi yang termuat di dalamnya dengan bentuk lain yang ekivalen sampai diperoleh bentuk proposisi yang lebih sederhana yang sudah dikenal sebagai tautologi ya. Nah, ada satu lagi yaitu kalau bentuk proposisinya ekivalensi. Ini khusus ya. Ini kejadian khusus. Hanya bisa dipakai kalau bentuk proposisinya ekivalensi, misalnya nomor 16, ya. Ekivalensi ya. Kemudian nomor 19 ekivalensi juga ya. Jadi kalau bentuk proposisinya adalah ekivalensi, maka dengan metode penjabaran apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menjabarkan bentuk di sebelah kiri dari lambang ekivalensi sampai diperoleh bentuk sebelah kanan. Ya. Ini juga metode aljabar ya. Kita seringkali ruas kiri kita kerjakan sampai mendapat ruas kanan. Ya. Nah, jadi khusus ekivalensi penjabarannya dilakukan dengan ruas kiri saja yang dijabarkan sehingga menghasilkan ruas kanan ya. Boleh juga dibalik, ruas kanan yang dijabarkan sampai menghasilkan ruas kiri ya. Nah, itulah 3 cara. Sekarang akan kita lihat contoh ya. Nomor 3 ya, yang disebut simplifikasi ya. Halaman 28 nomor 3 ya. Yang disebut kaidah simplifikasi. Bila P dan Q maka P ya. Bila P dan Q maka P ya. Kalau diucapkan dengan bahasa sehari-hari, kalau konjungsi P dan Q itu benar, maka P harus benar. Ya. Maka P harus benar karena konjungsi itu benar, artinya kedua penyusunnya bernilai benar. Ya. Nah, tautologi ini tentu saja bisa dibuktikan menggunakan tabel kebenaran ya. Tautologi ini tentu bisa dibuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Halaman 31 ya, di atas
Ya. Kita mau membuktikan bahwa P, bila P dan Q maka P adalah tautologi ini ya. Jadi kita ada dua variabel proposisi, jadi tabelnya 4 baris. Ya, tabelnya 4 baris. Kolom 1 dan 2 kemarin sudah kita katakan tidak pernah berubah nih ya. 11, 00, 10, 10. Ya. Konjungsi P dan Q 1, 0, 0, 0. Ya. Benar hanya apabila kedua proposisi penyusunnya benar. Kemudian ini menjadi anteseden, ini menjadi konsekuen. Ya. Antecedennya ini, konsekuennya ini. Ya. 1, 1, 1. 0, 1, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ya. Jadi selalu benar. Ya. Dengan tabel kebenaran, tidak peduli P benar atau salah, tidak peduli Q benar atau salah, bentuk ini selalu benar. Ya. Nah, jadi dapat dipandang sebagai kaidah. Ya. Kaidah ini disebut kaidah simplifikasi. Ya. Simplifikasi itu artinya menyederhanakan ya. Dari P dan Q disederhanakan menjadi P saja. Ya. Simplifikasi yang kedua itu sama saja ya. P dan Q maka Q. Ya, P dan Q maka Q. Juga selalu benar. Ya. Nah, itu cara pertama. Sekarang cara kedua dengan penjabaran ya. Dengan penjabaran. Nah, tadi sudah dikatakan dengan penjabaran itu artinya bentuk itu diganti bentuk lain tetapi harus ekivalen atau setara. Ya. Itu prinsip yang harus kita pegang teguh ya. Mengganti itu harus selalu mengganti dengan yang setara. Ya. Tidak bisa dikatakan mengganti yang sama, tapi mengganti yang setara. Artinya yang nilainya sama. Ya. Mengganti kalau kamu menghilangkan uang 100.000 rupiah yang berwarna merah itu, ya, kamu hilangkan lalu kamu menggantinya boleh nggak diganti dengan uang berwarna hijau, tidak merah tapi hijau, boleh, tapi harus setara, ya. Jadi kalau mau diganti dengan warna hijau harus 5 lembar, ya. Mau diganti dengan warna biru boleh, tapi harus diganti 2 lembar, ya. Itu prinsip yang harus kita pegang teguh juga di sini, ya. Ini diganti bentuk lain, tetapi harus setara, ya. Nah, coba kita lihat. P dan Q maka P ini akan kita buktikan tautologi ya. Kita ganti ini. Loh, ini dari mana ini? Dari nomor 1. Ya. Menurut kaidah nomor 1, halaman 28 nomor 1, implikasi P maka Q setara dengan negasi P atau Q, ya. Implikasi P maka Q setara dengan negasi P atau Q. Jadi ini setara dengan apa? Negasi ini, ya, negasi ini atau P. Ya. Negasi ini
atau P. Ya. Ini menggunakan apa? Menggunakan tautologi nomor 1. Ya. Kesetaraan ini dijamin oleh tautologi nomor 1. Ya. Kemudian kita menggunakan tautologi nomor 17. Ini ya. Menggunakan tautologi nomor 17, kita mengetahui bahwa negasi konjungsi, negasi P atau Q ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Ya. Sekali lagi, menurut nomor 17, negasi P dan Q setara dengan negasi P atau negasi Q. Ya. Ini menggunakan nomor 17 ya, De Morgan. Kemudian kita menggunakan nomor 13 ya. Kesetaraan itu kita cari di halaman 28 ya. Nomor 13 mengatakan hukum komutatif pada konjungsi dan disjungsi P dan Q-nya boleh ditukar tempat ya. Jadi ini atau ini boleh dibalik ya, ini atau ini ya. Ini menggunakan nomor 13 ya. Kemudian kita menggunakan nomor 14 ya. Asosiatif itu nomor 14. Asosiatif itu aturannya adalah menggeser tanda kurung. Ya, kalau tanda kurung ini kamu geser dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, asal variabelnya tidak berubah, letaknya juga tidak berubah, hasilnya itu setara. Ya. P atau Q atau R kurung di sebelah kanan, kurungnya kita geser ke kiri, P atau Q atau R, itu menghasilkan bentuk yang setara. Jadi kurung ini bisa kita geser ke kiri, P, atau negasi P yang kita kurung, atau negasi Q. Jadi kurung ini kita geser ke kiri. Menurut nomor 14, ini dengan ini setara. Ya. Jadi diganti dengan yang setara terus ya. Nah, kemudian kita sudah memperoleh bentuk sederhana yang merupakan tautologi ini, halaman 27 tabel 2.10, P atau negasi P menurut tabel 2.10 selalu benar ya. Selalu benar ya. Jadi P atau negasi P kita beri lambang 1 ekivalen dengan 1, selalu benar. Menggunakan kaidah ketiadaan jalan tengah halaman 27 ya. Nah, yang terakhir kita menggunakan nomor 12 ya. Nomor 12 yaitu dominasi yang mengatakan bahwa P atau 1 ekivalen dengan 1 ya. P atau 1 atau P itu ekivalen ya, setara ya. 1 atau sembarang proposisi selalu 1. Ini namanya dominasi ya, 1 mendominasi ya. 1 atau P ekivalen dengan 1 ya. Halaman nomor 12 ya. Jadi hasilnya adalah 1. Artinya apa? Selalu benar ya. Ini selalu benar ya. Karena ini setara, berarti ini setara dengan ini. Berarti ini
selalu benar. Ya. Itu adalah cara penjabaran. Ya, ini kan metode yang sudah kita kenal ketika kita belajar aljabar ya di SMP SMA. Ya. Nah, maka logika ini disebut logika matematis. Ya. Sekarang kita merasakan ya bahwa logika kok bekerjanya secara matematis seperti ini. Ya. Matematis sekali nih, ya. Seperti aljabar ini ya. Aljabar seringkali disebut aljabar logika ini. Ya. Jadi kita mau membuktikan bahwa ini selalu benar, diganti. Tapi harus diganti yang setara. Ya. Kesalahan mahasiswa seringkali mengganti dengan bentuk yang tidak setara. Ya. Itu yang seringkali terjadi ya. Kesalahan yang kamu buat itu adalah suatu proposisi kamu ganti menjadi proposisi lain tetapi tidak setara. Nah, ini harus selalu terjamin diganti dengan yang setara sampai kita tahu bahwa bentuk yang sederhana ini selalu benar. Jadi ini selalu benar. Ya. Nah, itu cara penjabaran yang bisa kita lakukan berdasarkan tautologi yang sudah kita kenal. Ya. Sekarang contoh yang terakhir adalah tautologi ekivalensi. Ini ya, nomor 16. Ya. Nomor 16. Ya, tautologi absorpsi atau penyerapan. Nomor 16, halaman 28, nomor 16. Ya. P dan P atau Q jika dan hanya jika P. Ya. Nah, ini selalu benar. Ya. Ini selalu benar. Ini disebut penyerapan karena apa? Karena P ini seakan-akan menyerap ini ya. P atau Q ini diserap masuk ke dalam P sehingga hasilnya tinggal P saja. Ya. Nah, bahwa ini selalu benar, selalu bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran. Ya, ini seperti ini, mudah ya, karena ini hanya ada 2 variabel, maka tabelnya 4 baris. Ya. P, Q, selalu sama ini ya. Selalu harus mulai dengan ini ya. 2 kolom yang pertama ini selalu. Kalau kamu punya variabel P dan Q, mulailah dengan ini. Ya. Kemudian ini P atau Q disusun di sini. Ya. Ini susun di sini. Kemudian ini sebelah kiri ini ya, P dan P atau Q. Jadi P dan P atau Q. P dan P atau Q. Kolom 1 dan kolom 3. Ya. Kemudian yang terakhir ini proposisi yang akan kita buktikan ya. P dan P atau Q jika dan hanya jika P. Ya. P atau Q ini sudah kita kenal, benar apabila sekurang-kurangnya salah satu benar. Kemudian ini dikonjungsikan dengan ini, ya, ini dikonjungsikan dengan ini, benar, salah, ya. Kemudian ini
jika dan hanya jika P berarti ini dengan kolom pertama. Nilainya selalu sama ya. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ya. Ini 1 1 0 0. Ini juga 1 1 0 0. Jadi nilainya kolom 1 dan kolom 4 selalu sama. Jadi jika adanya jika ini ekivalensi ini selalu benar ya. Selalu bisa dikerjakan dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Nah, sekarang kalau dengan cara penjabaran, karena tautologi ini bentuknya adalah suatu ekivalensi, maka tadi kita dapat menggunakan cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga itu cara penjabaran khusus untuk bentuk proposisi ekivalensi, yaitu dijabarkan dari satu ruas saja. Tidak usah dijabarkan semua seperti pada contoh sebelumnya tadi ya. Pada contoh sebelumnya tadi, contoh 2.3 yang kita jabarkan seluruh bentuk ya. Sekarang pada contoh 2.4, karena ini ekivalensi, yang kita jabarkan tidak seluruh bentuk, tetapi dari ruas satu ke ruas yang lain ya. Dari ruas kiri ke ruas kanan. Kiri dari lambang jika dan hanya jika itu ya. Ini ruas kirinya P dan P atau Q. Ini ruas kanannya P ini ya. Jadi dari ruas kiri menuju ke ruas kanan ya. Ini ruas kirinya, ini ruas kanannya ya. Ruas kiri kita jabarkan dengan mengganti bentuk-bentuk yang ekivalen. Oke. Kita menggunakan tautologi identitas ya. Identitas itu ada pada halaman nomor 11 ya. Nomor 11 yang kedua, P atau 0 jika dan hanya jika P. Jadi P atau 0 itu setara dengan P ya. Jadi P kita ganti P atau 0 ya, menggunakan tautologi identitas ini ya. Kemudian kita menggunakan tautologi distributif nomor 15, ini nomor 15 ya. P atau 0 dan Q menurut nomor 15 setara dengan P atau 0, P atau 0 dan P atau Q ya. Jadi P atau 0 dan P atau Q setara dengan P atau 0 dan Q. Ini adalah tautologi distributif nomor 15 ya. Kemudian kita menggunakan dominasi lagi nomor 12 ya. Kalau tadi dominasi 1, sekarang dominasi 0 ya. 0 dan Q itu didominasi oleh 0. 0 dan Q setara dengan 0. Nomor 12 ya. Nomor 12. Kemudian kita menggunakan
nomor 11 ya. Nomor 11 itu tautologi identitas ya. P atau 0 setara dengan P. P atau 0 setara dengan P. Menurut nomor 11 ya. Tautologi identitas. Jadi ini setara dengan ini setara dengan ini setara dengan ini, berarti ini setara dengan ini. Ya, kalau ini setara dengan ini, ya, menurut definisi kesetaraan tadi, P dan Q, P dan P atau Q, jika dan hanya jika P selalu benar. Ya, kalau ini setara, berarti ini dengan ini nilainya sama. Berarti kalau disusun dengan operator jika dan hanya jika, ini jika dan hanya jika ini selalu benar atau merupakan tautologi. Ya. Itu rasionalnya, itu keterangannya ya. Jadi sekali lagi ada 3 cara membuktikan tautologi yang selalu bisa dan mudah dan otomatis, itu adalah tabel kebenaran. Ya. Yang perlu kamu perhatikan kalau menggunakan tabel kebenaran adalah banyaknya baris, ya, jangan keliru. Lihat dulu variabel proposisinya ada berapa. Ya, kalau ada 1, 2 baris, kalau ada 2, 4 baris, kalau ada 3, 8 baris, dan seterusnya. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah banyaknya baris dan cara menyusun tabel itu jangan disusun per baris tetapi per kolom seperti yang sudah kita lihat kemarin ya. Mulai dengan kolom 1, kemudian kolom 2, lalu kalau ada kolom 3 dan seterusnya. Itu tabel kebenaran. Lalu cara yang lebih indah ya, lebih cantik adalah cara penjabaran yang meniru model yang sudah kita kenal di aljabar. Prinsipnya apa? Prinsipnya mengganti dengan bentuk lain yang setara. Ya. Jangan diganti bentuk yang tidak setara, yang setara. Sampai diperoleh bentuk yang sudah kita yakin pasti merupakan tautologi yang selalu benar. Ya, itu maksudnya menjabarkan atau menyederhanakan ke bentuk sederhana yang sudah dikenal atau kita sudah tahu bahwa itu selalu benar. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau bentuknya adalah ekivalensi, kita menjabarkannya tidak usah seluruh bentuk, ya, tetapi salah satu sisi, ya, ruas kiri kita jabarkan sampai menghasilkan ruas kanan. Ya. Kalau dengan mengganti bentuk-bentuk yang ekivalen sampai memperoleh ruas kanan. Ya, kalau diperoleh ruas kanan, maka ruas kiri jika dan hanya jika ruas kanan adalah tautologi. Oke.
Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Besok Jumat akan kita lanjutkan dengan mengerjakan halaman 28 itu ya, satu persatu menggunakan tabel. Ada yang hanya bisa menggunakan tabel ya, misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 8, nomor 10, nomor 11 dan seterusnya, itu hanya bisa menggunakan tabel kebenaran ya. Nah, kita tidak begitu tertarik dengan tabel kebenarannya. Tidak begitu tertarik kita dengan tabel kebenaran. Kita lebih tertarik pada metode penjabaran ya. Jadi kita juga akan mencoba nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya, tapi dengan metode penjabaran. Kalau metode penjabaran kita lihat ya, apakah bentuknya ekivalensi atau bukan ya. Kalau bentuknya ekivalensi, kita kerjakan dari ruas kiri ke ruas kanan ya. Kalau bentuknya bukan ekivalensi, kita kerjakan, kita jabarkan seluruh bentuk ya, diganti dengan yang ekivalen sampai diperoleh bentuk sederhana yang sudah kita kenal dan kita tahu pasti dan sudah kita buktikan bahwa bentuk itu adalah tautologi yang selalu benar ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada 31 mahasiswa yang hadir ya. Ada 30 mahasiswa yang hadir, yang terdaftar di kuliah ini ada 32 ya. 20 mahasiswa baru, 12 mahasiswa lama, 32. Ini yang hadir 30, berarti ada 2 yang tidak hadir. Silakan yang tidak hadir angkat tangan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan malu-malu. Siapa mau bertanya? Kok tidak ada yang bertanya ya? Silakan, siapa? Wisnu bertanya? Wisnu Narendra? Belum ada, Pak. Belum ada. Siapa ya? Laurencia Regita? Belum, Romo. Kok belum? Kapan? Nanti kalau ada yang kurang paham. Nanti ya. Oke. Siapa lagi? Agatha, Graciela, tanya. Belum ada, Romo. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali pada hari Jumat jam 13. Oke. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Romo. Romo. Oke, terima kasih. Romo.
Oke, terima kasih.